Halo para pecinta manhwa dimanapun kalian berada di sini, Mimin akan melanjutkan cerita manhwa Murim yang berjudul Sang Tak Terkalahkan. Seperti judulnya, manhwa ini menceritakan sosok bernama Kang Seon yang menghabiskan seluruh hidupnya di gunung dengan dilatih oleh master gila misterius. Pasca berhasil meloloskan diri, kali ini dia menapaki dunia Murim tanpa peduli pada aturan yang sudah ada, bahkan tak segan menantang seisi dunia. Cerita sebelumnya diperlihatkan Kang Seon yang menjadikan sosok inspektur dunia aliansi bela diri sebagai budaknya dengan berdalih masternya. Saat menghadiri perjamuan pertandingan antara para murid faksi terkenal, dia tiba-tiba saja ditantang oleh seorang murid dari salah satu pemegang puncak kekuatan 10 teratas dalam dunia Murim. Namun Kang Seon malah melakukan gerakan yang tampak sedikit aneh. Hal itu membuat para seniman bela diri yang menontonnya tertawa karena gerakan itu tak mencerminkan dirinya seorang murid dari Taeyong sang tinju hebat. Walau Taeyong mengetahui kekuatan menakutkan Kang Seon, tapi kini reputasinya telah ternodai. Tapi gerakan aneh itulah yang mampu menangkis dan menghindari semua serangan beruntun miliknya. Jadi jika Gung Gangjo meremehkannya, maka dia pasti akan menerima akibatnya. Meski lawannya tampak konyol, tapi Gung Gangjo tetap menampakkan wajah seriusnya, dan dia juga mendengar jika Kang Seon baru bergabung dalam dunia bela diri disebabkan menelan pil esensi darah iblis yang legendaris. Tapi bukan berarti dia akan bersikap lunak, bahkan akan membuatnya menyesal telah menginjakkan kakinya di dunia Murim. Dengan satu hentakan kakinya, maka Gung Gangjo melesat maju ke arah buruannya. Dengan cakar iblisnya, maka dia akan mengoyak tubuh Kang Seon sekarang juga. Siapapun yang melihat serangan ini pasti akan terkesan oleh cakar mematikan Gung Gangjo. Mereka bahkan terlihat panik karena Gung Gangjo berniat menghabisi lawannya, padahal mereka seharusnya pemanasan saja. Sosok ini tak dapat menahan dirinya dengan ingin menghabisi targetnya. Tapi siapa sangka Kang Seon tidak menghindar dan kini cakar itu telah berada tepat di depan matanya. Semua orang yang melihatnya hanya tercengang karena menganggap Kang Seon benar-benar bocah yang sangat tidak beruntung. Serangan itu begitu cepat dengan Gung Gangjo yang melewati musuhnya sambil tersenyum seakan dia telah menang. Namun Gung Gangjo harus terkejut disebabkan tak melihat tubuh lawannya. Siapa sangka Kang Seon menghindarinya menggunakan lompatannya menuju ke langit. Di antara para penonton hanya Taeyong yang tidak terkejut karena sudah menduga hal ini akan terjadi. Dirinya yang diklaim tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas telah dibuat tak berdaya oleh Kang Seon, bahkan Taeyong sendiri tak bisa mengukur kedalaman kekuatan muridnya. Sementara itu di area pertandingan terlihat Gung Gangjo yang terus melihat tangannya diiringi rasa kebingungan karena cukup yakin sudah mengoyak tubuh lawannya. Dengan wajah santai Kang Seon mengungkapkan dirinya yang sedikit kecewa menghadapi lawan yang sangat lambat dan cakar yang digunakannya hanya cocok untuk mengupil hidungnya. Di tengah kebingungannya, Gung Gangjo tiba-tiba saja tersenyum disebabkan teringat pada pesan masternya. Di mana saat seekor binatang buas harus mengerahkan segalanya meskipun mangsanya hanyalah seekor kelinci. Maka dari itu dia akan serius dan menyarankan agar Kang Seon bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. Pasca mendengar ucapan itu Kang Seon malah tertawa karena saat dia serius maka semuanya akan berakhir dengan penyesalan. Gung Gangjo merasa bocah yang baru menginjakkan dunia Murim seharusnya mengetahui tempatnya. Serangan Gung Gangjo hanya difokuskan untuk menghabisi lawannya dalam satu serangan. Namun rencananya itu takkan mudah disebabkan Kang Seon malah terus menghindarinya seakan dia bisa melihat arah cakarnya. Walau terkesan tapi Gung Gangjo yakin lawannya takkan bisa menghindar secara terus-menerus dan saat satu serangannya berhasil maka Kang Seon pasti mati. Namun puluhan cakar telah dilancarkan tapi belum membuahkan hasil apapun. Para penonton terus mencoba memperhatikan mereka berdua, tapi gerakan itu terlalu cepat untuk diikuti mata.
Di sela itu Kang Seon menyadari satu hal di mana lawannya sejak awal tidak berniat bertanding melainkan melakukan pembunuhan. Di tengah serangan beruntun itu Gung Gangjo mulai panik hingga mempertanyakan latihan seperti apa yang sudah dilewati lawannya hingga sampai ke titik ini. Beberapa saat kemudian tatapan malas Kang Seon berubah menjadi tajam. Dia telah berbaik hati dengan memberikan kesempatan kepada Gung Gangjo untuk menyerang tapi semua serangannya sangat lemah. Maka dari itu dia akan menunjukkan bagaimana seorang seniman bela diri menggunakan tinjunya. Hanya saja sebelum tinju itu mengenai perutnya wasit menghentikannya. Siapa sangka sang murid dari Huwasan baru saja tiba sambil meminta maaf atas keterlambatannya. Di sela itu Taeyong sedikit terkejut karena Suyop terlihat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Para penonton tak menyangka murid dari Huwasan adalah gadis cantik. Sementara itu Gung Gangjo menyebut jika pemula yang menjadi lawannya sangat beruntung. Lalu Kang Seon berjalan pergi sambil memberinya peringatan agar Gung Gangjo sebaiknya tidak menggunakan tenaga dalamnya lagi. Ucapan itu membuat Gung Gangjo kesal karena menganggap Kang Seon masih saja meremehkannya sampai akhir. Lalu seseorang mendekati Suyop dengan menanyakan keadaannya karena dia dipenuhi noda darah. Gadis ini tersenyum dan memberitahu jika noda di bajunya bukanlah miliknya melainkan sekelompok perompak. Saat dalam perjalanan dia bertemu dengan bos perompak yang bernama Sulion. Nama bos perompak itu cukup mengejutkan Gung Gangjo. Tak hanya dia tapi semua penonton melakukan hal yang sama disebabkan Sulion merupakan master perairan yang dikenal tangguh dan menakutkan. Taeyong sendiri pernah mendengar nama itu bahkan keterampilan miliknya yang mengesankan membuat para master bela diri memperhatikannya. Tapi Taeyong sedikit terganggu akan sikap angkuh muridnya yang terlihat meremehkan semua orang. Dikarenakan bintang utama hari ini telah lengkap, maka keduanya akan segera bertarung. Gung Gangjo tak menyangka jika Huwasan benar-benar telah diambang keruntuhan sehingga mempercayakan masa depan sektenya kepada seorang wanita. Walau penerusnya memiliki paras yang cantik sehingga menarik perhatian, tapi tetap saja dalam pertarungan kekuatan adalah hal mutlak. Jika dia berhasil menghabisi gadis itu maka era Huwasan akan usai dan Gung Gangjo akan memiliki nama besar. Dikarenakan lawannya terlalu lama berpikir, maka gadis ini memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia pun bergerak menggunakan teknik pedang dari berbagai macam gerakan yang berbeda untuk menciptakan satu serangan telak. Gerakan yang ditunjukkannya sangat anggun sehingga bisa membuat siapapun terpesona dengannya. Taeyong sendiri tak menyangka gadis itu sangat terampil menggunakan 24 langkah teknik bunga pedang. Keindahan itu membuat Taeyong tak sabar ingin melihat teknik pedang bunga itu mekar. Hanya saja kelopak bunga yang diciptakannya tiba-tiba saja terpotong. Suyop memahami jika lawannya tak ingin memberinya kesempatan untuk menyiapkan serangan hebatnya. Tanpa sebuah peringatan Gung Gangjo telah menerobos teknik berpedangnya. Dia juga terus melayangkan tusukan cakarnya yang sangat tajam tanpa henti. Kedua teknik mereka sangat berbanding terbalik di mana Suyop memainkan teknik pedang yang indah dan halus, sedangkan teknik Gung Gangjo hanya diisi oleh keganasan untuk mencabik targetnya. Hal ini membuat Suyop terdorong mundur agar mampu menangani setiap serangan. Para penonton yang tak dapat melihat arah serangan setidaknya mengetahui jika tubuh Suyop yang mundur disebabkan kekuatan lawannya. Gung Gangjo merupakan sosok yang sangat ambisius bahkan sangat ingin mendapatkan pengakuan masternya. Dia tak peduli harus menghadapi siapapun dan akan memastikan dirinya adalah generasi terbaik di era ini. Dengan kekuatannya, maka Gung Gangjo bertekad untuk membuat namanya menggema di seluruh dunia. Serangan yang terus mengganas itu bahkan mulai memotong rambut lawannya. Di sisi lain Taeyeon dapat melihat hal yang membuat teknik cakar itu sangat berbahaya disebabkan serangannya yang sulit diprediksi dengan berubah kapan saja.
Walau murid Huasan berbakat, tapi seseorang yang hanya terus berlatih tanpa pengalaman bertarung nyata yang banyak akan sulit menghadapi teknik Gung Gangjo. Lalu Taeyong menanyakan pendapat terkait siapa yang akan menang dalam pertarungan tersebut. Namun siapa sangka Kang Seon meyakini jika gadis itulah pemenangnya. Taeyong sedikit terkejut akan jawaban itu karena sejauh ini Gung Gangjo terus mendominasi arah pertandingan. Namun bagi Kang Seon kenyataan Suyop yang berhasil menangkis semua serangan sudah lebih dari cukup membuatnya menjadi pemenang. Walau Taeyong tak menyalahkan tebakan muridnya, tapi menangkis saja takkan cukup karena dia terlihat tidak dalam keadaan yang bisa menyerang balik. Beberapa saat kemudian Kang Seon memberitahu jika pertandingan sebentar lagi akan usai. Di tengah pertarungan Gung Gangjo merasakan ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Gadis ini dapat melihat jika serangan milik Gung Gangjo mulai menurun bahkan kehilangan akurasinya. Kesempatan ini segera dia manfaatkan untuk melancarkan tekniknya. Serangan itu tak dapat dihindari oleh Gung Gangjo. Tapi bukan berarti dia harus menerimanya dan memutuskan untuk menangkisnya menggunakan cakarnya. Hanya saja tubuh Gung Gangjo terdorong dengan cukup kuat ke belakang. Dia bahkan tidak bergerak seakan keganasannya telah menghilang. Di saat yang sama Suyop kembali melancarkan tekniknya. Namun Gung Gangjo terus bertingkah aneh seakan ada sesuatu yang sedang dirinya tahan. Dikarenakan melihat ada sesuatu yang salah pada lawannya, maka Suyop membatalkan serangannya. Siapa sangka Gung Gangjo mengalami pendarahan yang sangat hebat. Hasil ini sangat mengejutkan Taeyong padahal kemenangan sudah di depan mata Gung Gangjo. Di sela itu Kang Seon menyarankan kepada Taeyong untuk menilai seseorang secara keseluruhan bukannya berdasarkan sisi luarnya saja. Untuk sesaat Taeyong diam untuk menemukan alasan kekalahan Gung Gangjo. Lalu dia teringat akan tinju muridnya yang hampir mencapai tubuh lawannya saat bertanding. Siapa sangka tinju yang bahkan tak menyentuh lawannya akan sangat berbahaya. Pertandingan pun selesai dengan Gung Gangjo yang tergeletak tak berdaya. Semua orang tentu saja terkejut akan hasil ini, tapi mereka tak dapat mengetahui alasan sebenarnya dengan menduga Suyop telah melancarkan serangan rahasia. Padahal semua itu disebabkan oleh monster yang sangat mengerikan dan tak terkalahkan sampai sekarang. Beralih ke tempat yang bernama Haumun di mana jasad Gung Gangjo telah dipulangkan. Pertandingan itu tak hanya membuatnya kalah, melainkan kehilangan nyawanya pasca tidak mendengarkan peringatan Kang Seon. Di sela itu masternya datang untuk memastikan kebenaran kematian muridnya. Di sana dia juga menemukan sebuah luka yang sangat telak di perut Gung Gangjo. Sosok ini tak menampakkan ekspresi yang berlebihan tapi hatinya penuh amarah. Kemudian dia menanyakan bagaimana cara muridnya mati. Orang-orang ini tak dapat memastikannya karena Gung Gangjo tiba-tiba saja mengalami pendarahan hebat dalam pertandingan. Semua itu terjadi saat Gung Gangjo berniat mengakhiri pertandingan dengan mengeluarkan tenaga dalamnya. Wigon yang merupakan masternya sangat murka hingga tangannya terus bergetar. Lalu dia berbalik sambil meminta anak buahnya tidak melewatkan apapun dalam proses autopsinya. Kedua orang ini yakin Wigon pasti sangat marah karena kehilangan murid kesayangannya walau dia bersikap biasa-biasa saja. Sementara itu Wigon meyakini jika muridnya bukanlah sosok yang lemah bahkan bisa melawan siapapun dalam pertarungan nyata. Tapi dia malah kalah pada seseorang pemula dari Huasan bahkan mengalami benturan energi dalam sehingga semuanya tampak tak masuk akal. Wigon sang tangan iblis pun mulai kehilangan ketenangannya. Dia tak bisa mempercayai jika murid dari Huasan mencapai level yang bisa membuat muridnya seperti serangga. Di sisi lain Kang Seon sedikit kesal akan tingkah Taeyong yang terlalu mempermasalahkan kematian orang yang tidak penting seperti Gung Gangjo. Taeyong mengungkapkan alasan kenapa pertandingan itu hanya dilakukan oleh tiap murid senior dari faksi untuk mencegah insiden kematian.
Namun Kang Seon tetap bersikap acuh, lagian sejak awal dia tak menyukai sikap Gung Gangjo dan dia tak berniat mengampuni siapapun yang berpotensi mengganggunya di masa depan seperti halnya Jegalsik. Taeyong mengerti, tapi dia meminta agar Kang Seon tidak bertindak sembarangan karena situasi saat ini sangat mencekam. Ucapan itu membuat Kang Seon tertawa karena terdengar seperti peringatan maupun ancaman. Meski tak ingin mengakuinya, tapi Kang Seon sangatlah kuat, sehingga terlalu mencolok akan menjadikannya pusat perhatian di seluruh petinggi dunia murim. Kang Seon merasa jika Taeyong terlalu mendalami perannya sebagai seorang master, bahkan memperhatikannya. Tapi bagi Kang Seon tak ada di dunia ini yang bisa mengendalikannya kecuali masternya sendiri. Dia ingin Taeyong tidak melewati batas, karena Kang Seon akan mengatasi masalahnya sendiri meskipun harus menggulingkan para 10 seniman bela diri teratas dunia murim. Tapi dia tetaplah harus mengucapkan terima kasih karena telah dikhawatirkan. Taeyong tak mengerti dari mana datangnya monster itu, bahkan sikapnya benar-benar sangat buruk. Sementara itu Wigon Sang Tangan Iblis mendatangi tempat perjamuan aliansi bela diri. Dia akan memastikan sendiri pelaku atas kematian muridnya dan membuatnya membayar mahal untuk harga tersebut.